mafia-mafia tenaga kerja itu, ini ya diberantas lah begitu. Jangan sampai di daerah kita ini ya banyak marak mafia-mafia tenaga kerja. Orang mau bekerja gitu ya harus bayar sekian misalnya. Nah, ini juga sangat mengganggu lah, menghambat. Karena mungkin banyak masyarakat ya mungkin punya kemampuan, tapi karena ada syarat bayar kemudian dia tidak mampu, akhirnya ya tetap tidak bisa bekerja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Nah, kali ini saya mengajak Sobat untuk berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Irfan. Sehat Pak? Alhamdulillah. 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 Di hari Jumat yang berkah ini, terima kasih ini sudah diterima Sobat Kabar Banten. Ada kurma, ada berbagai macam makan kue hari ini. Pak, sudah 2 bulan ya dilantik? Sudah 2 bulan? Ya, 2 September kita, ya saya dilantik ya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Dan sebelumnya? Sebelumnya saya di DPRD Kabupaten Serang dari tahun 2009. 2009 ya sampai 2024 berarti. Terakhir dengan jabatan wakil ketua DPRD Kabupaten Serang. Berarti sudah tidak asing ya bagi Sobat Kabar Banten, Pak Mansur ini. Alhamdulillah. Ya, Pak Mansur, ini kita penting nih bagi Sobat Banten untuk diketahui awal mula mengenal dunia politik itu sejak kapan sih sebenarnya Pak Mansur? Iya, sebetulnya saya tidak membayangkan begitu ya menjadi politisi, ya. Apalagi menjadi ya anggota DPRD gitu, DPR. Ya mengalir saja gitu. Awalnya ya dikasih amanah ya sebagai pengurus ya di PKS, ya di DPD PKS Kabupaten Serang. Ya bermula dari ketua bidang kepemudaan waktu itu ya. Ya kemudian menjadi sekretaris ya, dan kemudian partai ya mencalonkan begitu. Ya diminta untuk maju ya, dan ternyata kok bisa ya masyarakat memberikan kepercayaan lah kira-kira gitu ya, berikan kepercayaan ya, terus kita ya geluti ya di bidang ya politik ini. Dan alhamdulillah dari pemilu ke pemilu itu tingkat kepercayaan masyarakat itu kalau saya lihat itu meningkat begitu. Jadi sejak awal nyalon anggota DPR Kabupaten Serang awalnya ya? Iya, 2009 belum pernah gagal gitu Pak ya? Pernah sih dulu ya, waktu masih nomor urut kalau nggak salah. Pemilu pertama setelah reformasi, pemilu tahun 99. Nah itu pernah mengikuti gitu ya. Dan ya karena waktu itu PKS hanya dapat 1 kursi, Kabupaten Serang itu, waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Yahya Sanwani begitu. 2004 saya tidak dicalonkan, gitu. Kemudian 2009 saya dicalonkan. Nah dari situ ya sampai sekarang. Sampai gitu. Sekarang alhamdulillah. Duduk lagi menjadi anggota Provinsi Banten Pak ya. Iya begitu. Pemilu 2024 ya. Saya dicalonkan di Provinsi Banten. Ya dari Banten 3. Banten 3 itu ya di Kabupaten Serang B ya, 11 kecamatan, gabungan dari Dapil 4 dan Dapil 5. Alhamdulillah masyarakat masih percaya. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada kesan penting nih Pak, kenapa kemudian harus menjadi seorang politisi? Apakah menjadi politisi menjadi hal yang penting untuk
lebih bermanfaat bagi masyarakat begitu kan? Kan mengingat menjadi anggota DPRD menjadi bagian yang menentukan kebijakan Pak ya, kalau tidak salah. Ya, saya kira kalau kita gitu ya memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan dan kemudian juga melaksanakannya dengan baik begitu, ini luar biasa manfaatnya buat masyarakat gitu, karena masyarakat ini bisa menyampaikan ya harapan begitu ya, kemudian persoalan ya, itu yang lebih mudah itu melalui anggota dewannya gitu, yang ada di dapilnya itu gitu. Sehingga kalau kita anggota dewan ini bisa ya bekerja ya melaksanakan tugasnya dengan baik begitu, nah itu luar biasa akan memberikan manfaat kepada masyarakat, saya kira masyarakat banyak ya, karena di tengah-tengah masyarakat ini ya tentu banyak persoalan-persoalan gitu ya, persoalan-persoalan, dan itu yang lebih mudah itu masyarakat bisa mengeluhkan, bisa menyampaikan itu melalui anggota dewan gitu, karena anggota dewan lebih lebih sering ya, lebih sering berinteraksi ya dengan ya masyarakat gitu. Nah makanya saya kira sangat penting lah begitu ya. Dan kami berharap ya para anggota dewan ini ya semuanya ya baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya ya sebagai wakil rakyat begitu. Karena penting itulah kemudian Pak Mansur hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang 3 periode Pak ya. Iya, 3 periode. Sekarang sudah 3 bulan menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Tentu pasti ada catatan-catatan baik dong buat Pak Mansur, karena mustahil masyarakat mempercayakan kalau anggota DPRD-nya tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu Pak ya. Iya. Oke, sudah 3 bulan menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Apa nih Pak yang sudah dilakukan? Ya memang kita belum banyak ya kalau untuk di DPRD Provinsi Banten. Ya kita baru menjajaki ya koordinasi dengan OPD yang terkait ya. Saya ditugaskan oleh fraksi di Komisi 3. Komisi 3 ini terkait masalah pendapatan dan keuangan ya, kemudian BUMD. Nah, kami baru sempat untuk melaksanakan koordinasi itu dengan Dinas Bapenda, ya dengan Bapenda begitu badan ya, pendapatan daerah Bapenda, kemudian BPKAD, kemudian Dinas Pariwisata, ya kemudian Dinas Perizinan, ya ini berbicara terkait dengan investasinya, ya, karena investasi ini ada di Dinas Perizinan ya bidang Komisi 3 begitu. Nah baru itu gitu kita ya melaksanakan ya ya karena awalan ya kita ya silaturahmi begitu, perkenalan ya, dan menjaring lah persoalan-persoalan di beberapa OPD ini. Ya kita nanti ke depan mungkin bisa di BUMD ya, karena banyak kan BUMD di di pemerintah Provinsi Banten ya, salah satunya Bank Banten misalnya. Ya, ke depan ini juga jadi PR ya, gimana Bank Banten ini biar memang bank yang ya maju begitu ya, dan bisa berkontribusi lah ya dalam membangun Provinsi Banten ini. Nah itu saya kira Irfan. Jadi Komisi 3 ini memang mengurusnya soal sepertinya soal keuangan ya, iya, yang menjadi kunci pendapatan dan keuangan, yang menjadi kunci keberlanjutannya pembangunan di Provinsi Banten. Iya Banten. betul. Jadi ya pendapatan Provinsi Banten ya, ini ya, saya kira ke depan Banten ini ya masih banyak lah PR begitu, sehingga dibutuhkan anggaran yang juga cukup ya, tidak sedikit lah begitu. Nah sebetulnya Banten perkembangannya luar biasa ya,
Nah sekarang yang saya dapatkan informasi dari Bapenda bahwa Banten ini dari PAD begitu, ini urutan kelima di Indonesia. Tertinggi, Pak? Iya, kelima. Jadi saya kira provinsi baru lah terhitungnya ya Banten. Ini sudah cukup bagus dan ya kami berharap ke depan ini kita bisa meningkatkan kembali potensi pendapatan yang ada di Provinsi Banten ya, sehingga keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten ini bisa ya terus kita lakukan. Termasuk mungkin menyelesaikan masalah-masalah sosial, Pak ya? Iya betul. Karena pengangguran kan tinggi, kemiskinan tinggi. Nah tadi Provinsi Banten 5 besar pendapatan paling tinggi ya se-Indonesia. Tapi di sisi lain masih banyak Pak pengangguran di Provinsi Banten ini. Iya. Gimana ya ini? Memang itu persoalan-persoalan ya yang harus menjadi perhatian Pemprov ya. Saya kebetulan kemarin sudah melaksanakan reses tuh ya di Cinangka. Ya sekitar itulah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya salah satunya masalah pengangguran. Ya ini yang dirasakan oleh masyarakat ya, bahwa untuk mencari kerja gitu ya di Banten ini ternyata nggak mudah gitu. Ya sulit gitu. Ya. Nah, sehingga saya kira ini pemerintah harus punya ya satu will ya, kebijakan yang untuk menguatkan gitu posisi ya masyarakat Banten ini. Kenapa? Karena di Banten ini perusahaan luar biasa banyak. Banyak ya di Banten. Ya, hampir 5.000-an lah industri Banten ya. Kabupaten Serang sekitar 800 ya industri di Kabupaten Serang saja itu. Ya belum di Tangerang ya. Nah, ini luar biasa Banten. Nah, jadi tidak semestinya pengangguran di Banten ini tinggi. Nah, gitu. Nah, ini ya ada sesuatu yang yang kurang pas lah kalau menurut saya ya. Apa nih persoalannya, dan ini yang harus menjadi perhatian Pemprov saya kira ke depan ini. Ya, dan mudah-mudahan kami sebagai anggota DPRD ya Provinsi Banten bisa membersamai ya mendorong bagaimana tingkat pengangguran di Banten ini turun gitu. Di sisi lain berdasarkan data yang sudah kita beritakan di Kabar Banten Pak Mansur, dan memang beberapa juga memberikan penilaian. Provinsi Banten ini kan sudah menggratiskan sekolah di SMK yang memang itu menciptakan orang yang siap kerja begitu ya. Kemudian juga program di pemerintah juga di Snaker juga banyak pelatihan ini itu. Tapi kemudian pengangguran tadi kata Pak Mansur masih tinggi. Ini sebenarnya apa sih yang masih menjadi problem nih Pak? Nah ini yang harus kita diskusikan ya untuk didalami. Saya kira makanya pemerintah harus coba komunikasi ya dengan pihak pengusaha begitu yang ada di Provinsi Banten ini. Peluangnya ya, kemudian kebutuhannya seperti apa gitu. Dan kemudian selanjutnya Pemprov bisa menyiapkan gitu masyarakatnya ini agar sesuai dengan kebutuhan dari pengusaha gitu. Jadi jangan kita memaksakan agar ini aja ya terima nih warga Banten gitu, tapi pemerintah tidak menyiapkan gitu. Nah di sini pentingnya ada semacam lembaga ya BLK gitu yang mempersiapkan ya masyarakat Banten ini agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Saya kira mampulah Banten ya mendirikan beberapa BLK misalnya di ya Kabupaten Serang ya, disiapkan lembaganya, kemudian di Kabupaten Tangerang dan seterusnya, bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten kota gitu ya, secara bersama-sama
Sehingga ya pada saat perusahaan membutuhkan ya tenaga kerja, nah betul-betul sudah siap gitu. Ya, sudah siap karena sudah disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan dan sebagainya. Gitu. Dan yang berikutnya juga ya diupayakan nih mafia-mafia tenaga kerja itu ini ya diberantas lah begitu. Diberantas. Jangan sampai di daerah kita ini ya banyak marak mafia-mafia tenaga kerja. Orang mau bekerja gitu ya harus bayar sekian misalnya. Nah, ini juga sangat mengganggu lah gitu ya, mengganggu kenyamanan ya, dan juga tentunya ini juga menghambat gitu ya, menghambat karena mungkin banyak masyarakat ya mungkin punya kemampuan tapi karena ada syarat bayar kemudian dia tidak mampu, akhirnya ya tetap tidak bisa bekerja begitu. Nah, ini beberapa hal yang harus menjadi perhatian saya kira. Itu ditemukan di Resis Pak ya kemarin di Iya. Resis. Ada yang menyampaikan ya kerja katanya di sini padahal ya hanya kuli. Diminta uang 500 gitu misalnya. Orang ya. kerja juga butuh uang ya. Iya gitu. Minta uang. Dan kadang-kadang ya sudah bayar kemudian baru berapa bulan ya diberhentikan gitu kan. Nah, ini bukannya mendapatkan pendapatan, ya justru ya yang diterima adalah ya kerugian begitu. Nah, ini ya kasihan lah. Benar. Nah, jadi upaya-upaya bagaimana mengurangi pengangguran ini memang banyak pihak yang harus terlibat begitu ya. Bagaimana pemerintah punya semacam kekuatan, will untuk memberikan penekanan kepada para pengusaha agar memberikan peluang ya kepada masyarakat Banten khususnya gitu. Nah, kemudian pemerintah juga harus menyiapkan tadi ya, menyiapkan SDM ya, sehingga ya pada saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja memang sudah siap gitu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian tadi mafia ya yang harus ya diberantas gitu. Nah, ini tugas siapa ya, yang jelas kita ya bersama-sama untuk berupaya bagaimana pengangguran ini bisa menurun di Banten. Kalau kewenangan kan perusahaan itu pasti berizinnya ke Provinsi Banten tadi Pak ya. Iya. Nah, itu bisa ke Banten, bisa ke kabupaten kota. Tapi sebenarnya ada sehingga peluang komunikasi antara investor ya yang masuk ke Provinsi Banten dengan pemerintah untuk kompromi gitu. Kalau nanti sudah berjalan beroperasi, prioritaskan warga lokal begitu. Lah itu yang saya maksud will gitu ya dari pemerintah gitu, kemauan lah begitu yang kuat ya untuk ya mengurangi pengangguran ini gitu. Itu kalau saya seperti itu. Ya teknisnya tadi itu. Ya, kumpulin para pengusaha, berikan penekanan-penekanan. Ya, saya kira bisa lah begitu. Kini kita sedang dihadapkan dengan rumusan penggunaan APBD 2025 Pak ya? Iya. Di DPRD Provinsi 2025, iya betul. Nah, nanti apakah memungkinkan program-program yang Bapak sampaikan tadi itu bisa diimplementasikan di APBD 2025 Pak? Iya. Ya kalau 2025 ini kan KUA-PPAS-nya sudah dibuat ya. Sudah dibuat, tinggal kita perbaikan saja, nanti diputuskan dalam bentuk APBD. Nah, jadi ya tentunya tidak banyak perubahan ya dari KUA-PPAS yang sudah disepakati gitu. Nah, saya belum tahu nih KUA-PPAS-nya karena Badan Anggaran kan belum melakukan pembahasan ya untuk periode kami nih. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Dan ya kalau lihat APBD Provinsi Banten, saya kira bisa dilakukan gitu. Ya kan ya kurang lebih sekitar 14 T kalau nggak salah ya APBD Banten itu. Saya kira
dengan kapasitas keuangan seperti itu, ya harapannya sih bisa. Gitu. Bicara soal kewenangan di komisi nih, DPRD Provinsi Banten kan hanya ada mitra-mitra tertentu, Pak ya. Iya. Tetapi kan kemudian kalau bicara soal pengangguran mungkin berbeda lagi mitra kerjanya, Pak ya. Iya. Nah, itu nanti tenaga gimana kerja. tuh? Mengingat Pak Masud juga kan sebagai anggota fraksi PKS, apakah sering komunikasi dengan teman-teman anggota dewan lain? Kita bisa melalui koordinasi di fraksi, ya. Di fraksi ada anggota fraksi yang ditempatkan di komisi yang membidangi terkait dengan masalah tenaga kerja, misalnya kan gitu. Nah, itu bisa disampaikan. Ya, intinya sih kita saling menguatkan, tidak jangan sampai kita hanya terpaku pada tugas-tugas yang ada di komisi kita, karena dewan ini kan mewakili masyarakat dan persoalan masyarakat ini kompleks gitu, bukan hanya satu persoalan ya. Biasanya masyarakat nggak mau tahu tuh. Nggak mau tahu. Pokoknya waktu gitu. Makanya ya kayak misalnya keluhan infrastruktur. Misalnya kan kemarin juga ada itu infrastruktur irigasi ya. Jadi petani jangan sampai sulit untuk mencari air misalnya. Ya, dan itu memang dirasakan oleh banyak masyarakat, khususnya para petani begitu. Nah, ini kan bukan bidang Komisi 3 sebetulnya, tapi ya bukan berarti saya tidak mau mengadvokasi persoalan-persoalan yang tidak ya termasuk dalam bidang Komisi 3. Nah, sebetulnya kalau bidang Komisi 3 mah jarang bersentuhan dengan urusan-urusan persoalan masyarakat ya. Karena apa? Terkait dengan pendapatan, keuangan, gitu ya, BUMD. Nah, ya nggak ada, gitu. Nah, kalau urusan jalan ya kan Komisi 4. Komisi 4. Urusan pertanian ada di Komisi 2, gitu ya. Nah, itu bisa nanti disampaikan, dikomunikasikan. Gitu. Sudah berapa kali rapat tadi di fraksi PKS bertemu dengan teman-teman? Iya, ada beberapa kali sudah ada pertemuan sih, gitu. Hanya kalau membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sih, ya kan belum, karena kan kita baru reses kan, baru reses gitu. Nanti mungkin setelah reses bisa ya dikoordinasikan ya dengan komisi terkait, gitu. Di BUMD juga kan juga menjadi bagian daripada perusahaan yang bisa merekrut tenaga kerja, Pak ya? Iya, bisa lah. Cuman kan nggak banyak, bener. BUMD nggak banyak lah. Tapi sejauh ini gimana, Pak? Setelah kemarin bertemu silaturahmi, perkembangan? Ke BUMD ini belum gitu ya, belum sempat. Iya, belum sempat ini karena kita sudah jalan berapa ini, karena kan nunggu nunggu pelantikan pimpinan definitif itu kan lama itu. Ya, karena proses ngantri juga. Baik di partai politiknya ada prosesnya, kemudian di Kementerian Dalam Negeri juga kan ya, bukan hanya Banten gitu ya yang mengajukan. Terus sekarang itu lama baru definitif ya, kemudian ya berapa hari langsung bagi komisi kan. Nah, kan baru setelah definitif baru kita bisa ngebentuk alat kelengkapan gitu. Jadi belum lama gitu. Nah, setelah terbentuk ya Komisi 3 itu ya belum lama lah ya. Ya kita baru berkoordinasi dengan beberapa OPD ya, langsung ketemu dengan agenda reses ini. Ya, biar kita juga ya dapat persoalan atau aspirasi ya masyarakat, karena ini penting sebagai bahan kita untuk bekerja untuk melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD gitu. Tapi angan-angan untuk nanti berdiskusi dengan BUMD sudah ada, Pak ya? Ada lah, harus itu. Harus. Oke, Pak. 5 tahun ke depan akan menjabat sebagai wakil rakyat. Apa nih yang Bapak harapkan dari pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan ini? Ya kami sih berharap agar semuanya ya, baik anggota dewan maupun jajaran pemerintah Pemprov ini ya bisa bekerja dengan baik ya, semangat gitu ya, dan terus berupaya untuk membangun Banten sehingga Banten maju gitu ya,
tidak kalah dengan provinsi-provinsi yang lain. Begitu, saya kira potensi kemajuan Banten ini ya cukup cukup berpeluang ya. Bagaimana Banten ini punya potensi pariwisatanya misalnya, potensi ekonominya ya. Saya kira peluang-peluang potensi-potensi itu luar biasa di Banten. Ya, tergantung ya kitanya begitu. Banten ini mau maju atau tidak gitu. Nah, kalau kita menginginkan Banten ini maju, ya kita harus bisa bekerja sama dengan baik, bekerja sungguh-sungguh ya, dan tetap semangat. Oke. Gitu. Masih hangat ini. 24 tahun provinsi Banten menjadi provinsi ya, terpisah dari Jawa Barat. Mungkin ada catatan-catatan khusus nih, Pak. Iya. Ya tadi itu salah satu ini persoalan-persoalan ya di Banten ini kadang-kadang kita konsentrasi pembangunan itu pada infrastruktur jalan begitu ya. Walaupun ini penting saya kira untuk membuka ya membuka daerah-daerah agar terus berkembang ya, maka ya ini infrastrukturnya harus memadai ya, tetapi pembangunan SDM juga harus menjadi perhatian khusus ya. Jadi banyaklah persoalan-persoalan di Banten ya, bagaimana pelayanan ya, pendidikan misalnya yang saya kira masih banyak kekurangan ya, kemudian pelayanan kesehatan ya, terus kita sudah punya rumah sakit misalnya di Banten. Tapi rumah sakit di daerah kabupaten kota ini juga masih sangat kurang gitu, sehingga pelayanan kesehatan masih banyak persoalan-persoalan. Nah, kemudian tingkat pengangguran masih tinggi. Nah, itu PR-PR yang harus menjadi perhatian dari Pemprov ya, sehingga ya kalau kita sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur bukan berarti kita sudah selesai gitu ya. Masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan ya, persoalan-persoalan di tengah masyarakat, termasuk terkait dengan persoalan sampah misalnya kan, ya, sarana prasarana pendidikan yang belum memadai. Nah, itu harus ya diupayakan oleh Pemprov Banten agar bisa selesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat itu. Itu kira-kira Irfan. Baik, Pak. Di akhir pembicaraan kita memberikan catatan-catatan khusus buat Provinsi Banten. Sekali lagi selamat bertugas Pak Mansur. Siap. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten 2024-2029 ya. Iya. Semoga sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan menjadi wakil rakyat. Amin, amin. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Mansur, dan saat ini duduk sebagai Sekretaris Komisi 3 ya. Oh iya, betul. DPRD Provinsi Banten. Saksikan terus podcast Kabar Banten. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.